Episode 31 Jalan Emas vs Macan Putih Netherworld. Namun, keterampilan jiwa ketiga Dai Huabin masih sangat kuat. Meski dia diserang dalam situasi seperti ini, dia tetap tidak mengalami luka serius. Wang Dong terbang ke udara, tapi Huo Yuhao masih di tanah. Huo Yuhao tidak mundur seperti yang dilakukan Wang Dong. Sebaliknya, dia langsung menyerang ke depan. Saat dia bergerak maju dengan jejak bayangan hantu yang membingungkan, tangannya berubah menjadi putih pucat. Ini adalah tangan giok misterius dari Sekte Tang. Dia memanfaatkan posisi setengah berlutut Dai Huabin untuk bergegas ke depan, lalu membawa telapak tangannya ke belakang. Saat Dai Huabin hendak berdiri, Huo Yuhao membanting telapak tangannya ke dada Dai Huabin. Huo Yuhao telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Dai Huabin dengan itu, tapi serangan ini bisa dikatakan mengandung semua keluhan yang dia alami selama 11 tahun yang dia habiskan di Istana Adipati Macan Putih. Saat dia memukul dada Dai Huabin, matanya bahkan menjadi agak merah. Pelatihan pahitnya selama 3 bulan tidak sia-sia. Tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao dan berbagai keterampilannya yang semakin kuat, kualitas fisiknya juga meningkat. Serangan ini, yang diperkuat oleh tangan giok misterius dan naga penangkap bangau pengendali, adalah serangan fisik paling kuat yang bisa dia lepaskan pada levelnya saat ini. Selanjutnya, transformasi Vajra Macan Putih Dai Huabin berada dalam kondisi sedikit lemah karena cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Huo Yuhao sudah habis-habisan dalam serangan ini, dan meskipun ada kesenjangan besar antara peringkat kekuatan jiwa mereka, dia masih mampu menekan perut Dai Huabin dan mendorong tubuhnya sedikit ke tanah, sementara hampir menyebabkan dia meludah seteguk darah. Meskipun emosi Huo Yuhao melonjak, dia masih seorang guru jiwa tipe spiritual. Kekuatan spiritualnya, yang jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang guru jiwa biasa, memungkinkannya untuk tetap berpikiran jernih setiap saat. Dia dengan cepat mundur begitu serangannya mendarat. Sesaat setelah dia melakukannya, Dai Huabin langsung melesat kembali, cakarnya memotong udara tempat Huo Yuhao baru saja berada. Dengan kekuatan serangannya, otot dan tulang Huo Yuhao keduanya akan patah jika serangan Dai Huabin mendaratkan. Wang Dong perlahan turun, mendarat kembali di bahu Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat benar-benar melukai Dai Huabin, dia masih merasakan rasa katarsis di hatinya. Bu, apakah kamu melihatnya? Yuhao kecilmu sudah mulai membalas dendam padamu. Serangan telapak tangan ini hanyalah permulaan, akan ada hari di mana aku mempunyai cukup kekuatan untuk membalas dendam padamu, dan membersihkan rasa sakit dan penghinaan yang kita derita 10 tahun terakhir ini. Cahaya kemarahan memenuhi mata Dai Huabin ketika dia merindukan Huo Yuhao. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan melawannya, bahkan dalam jarak sedekat itu. Ada kesenjangan yang jelas antara kekuatan mereka, namun Huo Yuhao dan Wang Dong mampu mengandalkan sinergi dan waktu yang menakjubkan untuk menekan kekuatannya. Meskipun transformasi Vajra Macan Putih adalah keterampilan yang kuat, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Jika digunakan dalam jangka waktu lama, dia akan kehabisan tenaga. Tanpa ragu-ragu atau berhenti sama sekali, Dai Huabin bergegas menuju Huo Yuhao dan Wang Dong lagi. Pertempuran telah mencapai tahap paling klimaksnya. Tanda pisah tanda hubung. Di sisi lain arena, Xiao Xiao telah sepenuhnya memasuki zona tersebut. Peringkat budidayanya tidak lebih lemah dari Zulu, dan meskipun Musang Netherworld Zulu adalah eksistensi tingkat puncak di antara jiwa bela diri sistem ketangkasan, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal atribut, dia bahkan memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Zulu, karena efek pengurangan kecepatan dari seruling penyembah 9 Phoenix miliknya mampu mengurangi kecepatan lawannya. Dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Xiao juga mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia mungkin akan menyerah jika dia tidak dapat memblokir Zulu. 3 kuali hitam besar milik Xiao Xiao berputar di udara, mengganggu setiap gerakan Zulu dengan memanfaatkan pandangan ke depan Huo Yuhao. Meskipun Zulu sangat cepat, seolah-olah dia terjatuh ke dalam sangkar yang diciptakan oleh Three Life Souls Cauldron milik Xiao Xiao. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri darinya, dia tidak mampu. Dia telah mencoba menggunakan kekerasan untuk keluar dari penjara, tetapi meskipun dia tidak lemah, menghancurkan Tool Soul peringkat teratas seperti Three Life Souls Cauldron bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Sebaliknya, Xiao Xiao tidak pandai menyerang, yang berarti mengalahkan Zulu akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian,
pertarungan mereka telah berubah menjadi pertarungan sengit. Di mata para guru yang menyaksikan, ini sudah merupakan kemenangan Xiao Xiao. Di dunia Master Jiwa, sistem kelincahan biasanya mampu menundukkan sistem kendali. Namun, Xiao Xiao mampu mengandalkan jiwa bela diri kembarnya untuk mengendalikan Zulu, sehingga dia bisa unggul. Paling tidak, Zulu tidak bisa membantu Dai Huabin. Di sisi lain, Cui Yaji telah diberangkatkan lebih awal, karena intrik cerdik Huo Yuhao dan Wang Dong. Karena itu, kekuatan komprehensif kedua tim kini semakin dekat satu sama lain. Bagaimana, Yan Tua? Tampaknya pandanganku ke depan lebih baik daripada pandanganmu. Haha, Qian Duo berbicara dengan suara senang. Yan Shaoze hanya tersenyum. Kamu tidak boleh berbicara sepagi ini. Ketiga orang itu belum menang. Qian Duo tertawa. Dari apa yang saya lihat, meski ada kesenjangan di antara mereka dalam hal kekuatan, mereka tetap tidak dirugikan selama mereka mengandalkan sinergi. Setelah pertandingan ini berakhir, menurut Anda pihak mana yang akan menang? Yan Shaoze dengan acuh tak acuh berkata, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Gadis pemain seruling yang juga menggunakan kuali telah meminimalkan konsumsi kekuatan jiwanya sejak awal pertandingan, dia hanya menggunakan keterampilan jiwa serulingnya. Jika ini terus berlanjut, pertandingan akan menguntungkan mereka setelah kucing hitam kecil itu kehabisan kekuatan jiwa. Qian Duo tersenyum licik. Aku tahu kamu akan menyadarinya. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak segera menyerah? Yan Shaoze meliriknya. Qian Tua, kamu sudah terlalu lama bermain-main dengan logammu. Anda telah melupakan salah satu tradisi dunia Master Jiwa. Apa hubungan yang dimiliki Istana Adipati Macan Putih dengan keluarga Su Kekaisaran Bintang Luo? Begitu dia mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyuman di wajah Qian Duo langsung menegang. Mustahil, keluarga Zudandai hanya memiliki satu pasangan di setiap generasi, paling banyak dua. Berapa umur anak itu? Jangan bilang padaku bahwa pangkat Macan Putih berencana membiarkan dia mewarisi posisi Adipati Agung. Yan Shaoze tersenyum. Mengapa hal itu mustahil? Dia sudah berhasil mengumpulkan 3 cincin jiwa sebelum usia 12 tahun. Dengan ini, dia sudah melampaui leluhur keluarga Dai, pemimpin 7 monster Shrek yang patungnya saat ini berada di pintu masuk akademi. Keluarga Dai selalu mengizinkan yang kuat untuk mewarisi posisi Adipati Agung. Bukankah Adipati Macan Putih mengirim anaknya ke Akademi Shrek untuk melanjutkan studinya, dan untuk melihat seberapa besar potensi yang bisa kita buka dalam dirinya? Keluarga Zhu memiliki banyak faksi internal, dan gadis ini seharusnya menjadi investasi yang dilakukan oleh faksi tertentu dari keluarga Zhu di Dai Huabin. Jika mereka memenangkan pertandingan ini, spekulasi saya mungkin hanya sekedar spekulasi. Namun, mereka kini kalah. Kami akan segera dapat melihat apakah tebakan saya benar atau tidak. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Yan Shaoze tidak hanya memiliki peringkat kultivasi yang sangat tinggi, dia juga memiliki kendali atas berbagai rahasia dan sumber daya yang telah dikumpulkan Akademi Shrek selama 10.000 tahun terakhir. Tidak salah jika menyebutnya ensiklopedia benua Douluo. Setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, senyuman di wajah Qian Duo lenyap sepenuhnya. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. Aku baru tahu bahwa rubah tua yang licik sepertimu tidak akan membiarkanku mengambil keuntungan sekecil apapun darimu. Anda hanya menunggu hal ini terjadi. Apakah boleh jika kita mengurangi taruhan kita? Dengar, aku tahu pertandingannya belum berakhir, tapi bolehkah aku memberimu 30 peluru jika aku menyerah sekarang? Kami sudah bersaudara selama bertahun-tahun, dan Anda juga tahu tentang kebiasaan buruk yang saya miliki. Kamu hanya menyiksaku sekarang. Otot wajah Du Weilun bergerak-gerak saat dia menahan tawa. Fan Yu, sebaliknya, menutupi wajahnya dengan tangan dan membenamkan kepalanya di pangkuannya, bertindak seolah-olah dia tidak mengenali Qian Duo. Din Qian adalah orang yang sangat luar biasa dalam banyak aspek, tetapi dia memiliki satu kekurangan, kekikirannya. Karena itu, ia diberi julukan yang sangat panjang, banyak uang, tangan kecil, pelit, puyuh porselen, tikus kaca, kucing mengkilap di akademi. Arti dari julukan ini adalah, meskipun dia memiliki banyak uang dan sumber daya, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengambil apapun darinya. Dialah definisi sebenarnya dari kata pelit. Memang benar bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki sedikit keunggulan dalam pertandingan tersebut. Dari segi kekuatan, mereka lebih rendah dari Dai Huabin, bahkan jika mereka bekerja sama. Namun,
Deteksi spiritual Huo Yuhao memainkan peran yang menentukan dalam situasi mereka saat ini. Dengan mengandalkan kemampuan prediksi yang kuat, mereka mampu bertarung dengan Dai Huabin tanpa bertemu langsung dengannya. Semua serangan mereka bersifat strategis karena memaksa Dai Huabin untuk bertindak defensif. Sayap Wang Dong terbentang sepenuhnya di bawah efek penguatan kekuatan Hao Dong, sementara Huo Yuhao bergerak menggunakan jejak bayangan hantu yang membingungkan, membuatnya tampak seolah-olah keduanya bertindak sebagai satu kesatuan. Saat sayap biru Wang Dong yang mempesona membumbung tinggi di langit, Dai Huabin hanya bisa berteriak tanpa hasil, tidak peduli seberapa keras dia menyerang. Bukannya dia tidak mengambil risiko apapun, masalahnya adalah lawan-lawannya sepertinya bisa mengetahui semua rencananya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang harus dia tunjukkan adalah luka di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong masih mampu menghindari semua serangannya dengan cerdik. Dai Huabin juga memperhatikan situasi Zulu. Di awal pertarungan, Zulu sudah berusaha sekuat tenaga, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dalam upaya menerobos tembok Xiao Xiao. Karena itu, konsumsi kekuatan jiwanya menjadi sangat besar. Di sisi lain, Xiao Xiao, yang telah menyusun strategi untuk melawannya, mengkonsumsi kekuatan jiwa jauh lebih sedikit dibandingkan Zulu. Meskipun dia telah melepaskan kedua jiwa bela dirinya, dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dari seruling pemujaan Nine Phoenix miliknya. Kecepatan Zulu jelas menurun, dan karena keterampilan jiwa penghambat kecepatan seruling 9 Phoenix, kelelahannya kini mulai terlihat. Dai Huabin terus-menerus menggunakan transformasi Vajra Macan Putih demi mempertahankan keunggulan absolutnya dalam kekuatan serangan, namun dia mulai merasa kesulitan untuk mengelola konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao dan Wang Dong seharusnya mengonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah yang sama besarnya. Namun, keduanya tampak masih dipenuhi energi. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, dia sebenarnya bisa kalah dalam pertandingan. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, temui aku langsung. Dai Huabin meraung marah. Dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Jejak rasa jijik muncul di bibir Huo Yuhao. Apa kamu tidak tahu apa itu strategi? Anda adalah putra Adipati Macan Putih, namun Anda bahkan tidak tahu apa strateginya. Benar-benar sampah. Cahaya buas melintas di mata Dai Huabin. Tiba-tiba, Huo Yuhao dan Wang Dong terkejut, dia membatalkan transformasi Vajra Harimau Putih miliknya. Meskipun mereka mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka berdua selalu menghindari konfrontasi langsung dengan Dai Huabin, mereka selalu menjaga jarak tetap di antara mereka. Meskipun Huo Yuhao menyadari tindakan Dai Huabin, gerakan mereka melambat karena kebingungan mereka. Dai Huabin tidak maju, melainkan mundur dengan liar. Perubahan tiba-tiba dalam gerakannya membuat trio Huo Yuhao menjadi linglung. Lebih jauh lagi, Huo Yuhao dapat mengetahui dari peredaran kekuatan jiwa Dai Huabin bahwa tindakannya bukanlah jebakan, tetapi kemunduran yang sebenarnya. Saat Dai Huabin berbalik, Zulu juga bergerak. Setelah menggunakan Netherworld Stab pada Xiao Xiao, dia langsung mundur menuju Dai Huabin. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mencoba memulihkan kekuatan jiwa mereka? Wang Dong melompat dari bahu Huo Yuhao, sementara Xiao Xiao buru-buru kembali ke sisi mereka. Mereka bertiga memasang tatapan bingung di mata mereka. Tiba-tiba, entah kenapa, jantung Huo Yuhao mulai berdebar kencang. Perasaan ini bukanlah hal baru baginya, ketika dia memasuki hutan Great Stardow sebelum memasuki Akademi Shrek, dia merasakan perasaan yang persis seperti ini ketika dia bertemu makhluk jiwa pertamanya. Itu adalah firasat misterius yang datang dari mata rohnya. Mereka sedang bertanding saat ini, dan tindakan aneh mereka serta jantung berdebar-debar mengguncang hati Huo Yuhao. Dia berteriak tanpa sadar, apakah mereka mencoba melepaskan keterampilan fusi. Tepat pada saat itu, Dai Huabin mengeluarkan raungan seperti harimau. Hal ini diikuti oleh tubuhnya yang segera membesar sekali lagi, bersama dengan bulu putih dan garis-garis hitam yang muncul dengan panik. Zulu dengan lembut menggigit giginya, diikuti dengan tubuhnya yang ditutupi oleh cahaya hitam samar. Tubuhnya kemudian melayang ke udara, dan bahkan tampak menjadi transparan. Setelah itu, dia merentangkan tangannya ke arah Dai Huabin. Dai Huabin dan Zulu saat ini hanya bisa bertemu satu sama lain. Murid kembar Dai Huabin telah menyatu menjadi satu murid, namun kesuraman di matanya masih tetap ada. Sebaliknya, tatapan Zulu menjadi setenang air, membuatnya seolah-olah dia akan melebur ke dalam dirinya.
Pada saat itu, aura macan putih dan musang Netherworld telah menyatu sepenuhnya, memberikan perasaan yang sangat misterius. Harimau putih sepertinya telah melahap kucing hitam itu, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat muncul dari tubuh mereka yang menyatu seperti geyser. Kedua lampu itu menyatu menjadi satu kesatuan di dalam lingkaran cahaya emas, memberikan perasaan yang transenden. Penggabungan jiwa bela diri tidak sesederhana, 1+1 sama dengan 2. Bahkan dua jiwa bela diri yang identik mungkin tidak memiliki keterampilan fusi, karena tindakan fusi itu sendiri mengharuskan kedua jiwa tersebut saling melengkapi dan memiliki kecocokan yang sempurna. Ketika keterampilan fusi dilepaskan, inkarnasinya pasti tidak hanya berada pada level 2. Master jiwa, itu adalah keberadaan yang transenden. Tubuh Dai Huabin dan Zulu lenyap dalam sekejap ketika fusi terjadi, hanya menyisakan macan putih raksasa di area penilaian. Tubuh macan putih transparan, sedangkan bulunya dilapisi garis-garis hitam. Mata ungunya menatap dingin ke arah trio Huo Yuhao. Ya, ini adalah rahasia yang dimiliki oleh garis keturunan pangkat macan putih dan keluarga Zhu, yang juga merupakan keluarga bangsawan peringkat atas di Kekaisaran Bintang Luo, rahasia perpaduan jiwa bela diri. Hampir semua adipati macan putih menikah dengan seorang wanita dari keluarga Zhu. Hal ini juga terjadi pada istri adipati yang menganiaya ibu Huo Yuhao. Alasan dia mampu menutupi langit di dalam istana adipati macan putih bukan hanya karena otoritasnya sendiri. Itu juga karena kekuatan keluarganya, serta besarnya kekuatan yang dia miliki. Jiwa bela diri milik pangkat macan putih memiliki nama yang lebih akurat, macan putih bermata jahat. Terlebih lagi, ciri paling khas dari seseorang yang memiliki macan putih bermata jahat adalah dua pupil di matanya. Di sisi lain, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa macan putih bermata jahat akan memiliki tingkat kecocokan yang cukup tinggi untuk melakukan fusi jiwa bela diri dengan musang Netherworld keluarga Zhu. Garis keturunan adipati macan putih telah menjaga hubungan dekat dengan keluarga Zhu sejak zaman kuno. Di masa lalu, ketika garis keturunan adipati macan putih masih merupakan keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo, keluarga Zhu mewarisi posisi Perdana Menteri. Meskipun kedua keluarga tersebut tidak lagi memiliki kejayaan di masa lalu, kekuatan yang sangat besar dan mengakar ini masih memegang posisi penting dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, ikatan dan jembatan terbaik antara Istana Adipati dan keluarga Zhu adalah pernikahan yang pernah terjadi di masa lalu. Secara alami, tidak semua macan putih bermata jahat bisa menyatu dengan musang Netherworld. Namun, sejak zaman kuno, selalu ada sepasang, atau bahkan dua, yang muncul dalam setiap generasi. Selain itu, salah satu prasyarat terpenting bagi seorang keturunan untuk menduduki posisi adipati macan putih adalah agar keturunan tersebut berhasil menikahi seorang wanita dari keluarga Zhu. Saat ini, Dai Huabin adalah satu-satunya putra dari istri pertama adipati macan putih di generasinya yang dapat melakukan perpaduan jiwa bela diri dengan putri keluarga Zhu. Perpaduan macan putih bermata jahat dan musang Netherworld akan menciptakan sosok raksasa berukuran panjang 8 meter dan tinggi 2 meter yang baru saja muncul di arena penilaian. Itu adalah keterampilan fusi Dai Huabin dan Zulu, harimau putih Netherworld. Harimau putih raksasa itu tampak agak transparan, dan memberikan kesan bahwa itu adalah keberadaan yang sepenuhnya ilusi. Namun, sosok Dai Huabin dan Zulu telah menghilang. Tubuh besar macan putih berjongkok sedikit, lalu segera menggunakan kecepatan mengerikannya untuk menerkam trio Huo Yuhao, riak transparan mengikuti di belakangnya. Saat ia melompat ke udara, ia mengangkat kepalanya dengan angkuh. Tatapannya yang menghadap ke seluruh dunia dipenuhi dengan arogansi saat ia mengungkapkan posisinya sebagai tiran dunia, dan raja di antara binatang buas. "Xiao Xiao, ayo mulai!" teriak Huo Yuhao, berbalik dan merentangkan tangannya ke arah Wang Dong. Mereka awalnya tidak berencana untuk bertindak sejauh ini, karena Huo Yuhao telah bertekad untuk menunggu dengan sabar demi masa depannya. Namun, ketika lawan mereka mengaktifkan keterampilan fusi mereka, mereka tidak punya pilihan lain. Huo Yuhao tidak ingin kalah dalam pertandingan ini, dia ingin membiarkan roh ibunya di surga melihat ketekunan dan kekuatannya, dan membiarkan dia melihat bahwa dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Dai Huabin dan Zulu melakukan pilihan terakhir mereka, jadi mengapa trio Huo Yuhao tidak bisa melakukannya juga? Wang Dong sudah merentangkan tangannya lebar-lebar, dan cahaya aneh muncul di matanya saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Ada tatapan lembut di matanya,
namun juga tampak menyemangati sekaligus menghibur. Cahaya aneh ini menyebabkan jantung Huo Yuhao berdetak kencang, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Namun, senyuman tipis juga muncul di wajahnya, senyuman yang hanya bisa dilihat Wang Dong. Benar, tepat sebelum pertandingan dimulai, mereka telah mencoba mengaktifkan skill fusion mereka, dan berhasil melakukannya. Mereka benar-benar mendapatkan kembali kemampuan untuk melepaskan keterampilan fusi misterius mereka hanya dalam waktu 3 hari. Di atas panggung yang tinggi, semua guru menahan napas. Namun, orang yang paling gugup di lokasi adalah wasit, dia sudah siap untuk campur tangan kapan saja. Selain jumlah guru yang sangat sedikit, sebagian besar dari mereka tidak pernah mengharapkan pemandangan spektakuler seperti ini dalam pertandingan antar mahasiswa baru. Keterampilan fusi, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Wasit sudah bersiap untuk menghentikan macan putih Netherworld. Meskipun keterampilan fusi sangat kuat, penggunanya masih jauh dari peringkat budidayanya. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan trio Huo Yuhao dalam sekejap ketika macan putih Netherworld melancarkan serangan. Namun, dia tidak bergerak karena gerakan Huo Yuhao dan Wang Dong, serta tindakan Xiao Xiao. Cahaya gelap secara bersamaan muncul dari 3 kuali besar di samping Xiao Xiao saat mereka langsung melesat ke tengah arena penilaian. Pada saat yang sama, kedua cincin jiwanya untuk Three Life Soul Crush Cauldron menyala secara bersamaan. Lingkaran cahaya hitam muncul dari tubuh Xiao Xiao, tapi tidak berhenti begitu saja seperti terakhir kali. Sebaliknya, mereka menuangkannya ke dalam Three Life Soul Crush Cauldron. Ketiga kuali itu kemudian menyatu menjadi satu, menyebabkan ledakan dahsyat terdengar. Setelah itu, sebuah kuali besar yang berukuran 2 kali lipat dari kuali leburan normalnya memenuhi langit. Ada tanda-tanda aneh yang samar-samar terlihat di permukaan kuali besar itu, yang menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan melonjak ke depan darinya. Wajah Xiao Xiao langsung memucat, tapi dia menutup matanya dan menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Kuali besar itu berkedip-kedip, lalu segera muncul di depan harimau putih Netherworld, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Harta karun nasional, gemetar kuali. Ini adalah teknik kontrol Xiao Xiao yang paling kuat. Kali ini, dia tidak mencoba menggunakan kemampuan isapnya. Xiao Xiao tahu bahwa keterampilan terkuatnya, yang lahir dari perpaduan antara 2 keterampilan jiwanya, tidak akan mampu menghentikan macan putih Netherworld. Dia mengaktifkannya sebagai skill sekali pakai, membiarkan kekuatannya meledak keluar. Meskipun biayanya tinggi, sampai pada titik di mana kekuatan jiwanya hampir terkuras seluruhnya dalam sekejap, dia tidak akan menerima serangan balasan seperti yang dia alami sebelumnya. Gemetar kuali Xiao Xiao dengan keras mengubah udara di sekitarnya hingga ke titik di mana bahkan mata telanjang pun dapat melihatnya, dan getaran tiraninya memenuhi area 10 meter di sekitarnya. Karena bimbingan akurat dari deteksi spiritual Huo Yuhao, ia mampu dengan sempurna memblokir kemajuan macan putih Netherworld. Setelah menerima riak distorsi dari keterampilan Xiao Xiao, harimau putih Netherworld yang sangat besar menyala dengan cahaya putih. Setelah itu, keadaan menjadi lamban untuk beberapa saat. Ia menerima getaran keras dari keahlian Xiao Xiao, tapi tubuh besarnya hampir tidak terpengaruh sama sekali. Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka macan putih raksasa itu hanya berhenti sejenak setelah menghadapi Cauldron Squawking Tremble miliknya. Namun, pemandangan yang lebih menakjubkan terjadi pada saat berikutnya, ketika seberkas cahaya keemasan aneh muncul dari sampingnya. Satu-satunya hal yang tersisa di matanya setelah melihat pilar emas besar itu adalah gambaran kemegahan yang datang dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Di satu sisi adalah Huo Yuhao, yang matanya mengeluarkan cahaya keemasan pucat. Di sisi lain adalah Wang Dong, yang sayapnya yang mempesona terbentang saat dia melepaskan Radiant Butterfly Goddess miliknya. Saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah berpelukan, area 10 meter di sekitarnya langsung menyala. Cahaya yang tidak biasa kemudian muncul dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh. Itu adalah pancaran cahaya aneh yang bergantian antara biru, ungu, dan emas. Aura yang pekat dan bercahaya berfungsi sebagai batang cahaya, tapi ada gelombang kekuatan jiwa misterius yang tercampur di dalamnya juga. Sesosok besar muncul di belakang Wang Dong. Itu adalah sosok Dewi Kupu-Kupu Radiant yang lengkap dan luar biasa. Di sisi lain, mata besar namun ilusi dengan pupil vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Mata ini berwarna emas pucat, tapi ada sedikit warna ungu di pupilnya. Kedua sosok besar itu perlahan mendekat satu sama lain di udara,
dan transformasi mulai terjadi saat mereka semakin dekat satu sama lain. Sosok mata roh Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi lebih misterius, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru keunguan, warna emas di dalamnya telah hilang sama sekali. Saat Dewi Kupu-Kupu bercahaya Wang Dong mendekati mata roh Huo Yuhao, ia terbakar dengan hebat menjadi nyala api keemasan kebiruan. Saat macan putih Netherworld mendekati mereka, kedua sosok besar itu telah bergabung menjadi satu kesatuan di atas kepala mereka. Saat kuali gemetar kuali Xiao Xiao melepaskan kemampuan restriktifnya yang kuat pada macan putih Netherworld juga merupakan saat Dewi Kupu-Kupu bercahaya yang membara melebarkan sayapnya yang mempesona, perlahan-lahan memeluk sosok mata roh. Dalam sekejap mata, sosok Dewi Kupu-Kupu bercahaya telah menghilang, hanya menyisakan mata roh berwarna ungu kebiruan, yang mengeluarkan sinar cahaya cemerlang. Api emas kebiruan yang menyilaukan langsung meletus dari sosok mata roh, lalu perlahan turun menuju sosok Huo Yuhao dan Wang Dong yang berpelukan, melindungi mereka. Mata roh yang sangat besar tampak sangat misterius, dan sepertinya ada dunia tanpa batas di dalamnya jika seseorang melihatnya dengan cermat. Segera setelah itu, laser tiga warna yang menakutkan keluar darinya. Sinar cahaya ilusi melesat keluar, dan kemegahan yang sepertinya bertahan selamanya menutupi apapun yang disentuh cahaya. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah kecemerlangan yang kabur dan terdistorsi. Dekan Yan Shaoze yang sebelumnya sangat percaya diri tiba-tiba berdiri begitu dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpelukan, matanya dipenuhi dengan tatapan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Dekan Qian yang kikir berdiri di sampingnya. Kejutan di mata Qian Duo tidak kalah dengan mata Yan Shaoze. Baik dia maupun Yan Shaoze tidak tahu kalau mereka berdua punya kartu as seperti ini. Terlebih lagi, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan menakjubkan di babak final turnamen mahasiswa baru. Ini adalah keterampilan fusi yang diadu dengan keterampilan fusi lainnya. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, bahkan di antara kakak kelas di halaman luar, atau bahkan di halaman dalam. Namun, mereka saat ini sedang mengamati laser tiga warna dari kepala mata vertikal yang sangat besar menuju harimau putih Netherworld yang sangat besar. Bahkan wasit yang sangat berpengalaman pun terperangah saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan tabrakan antara kedua serangan tersebut, karena kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi. Namun, bagaimana pemenangnya bisa ditentukan jika mereka tidak diizinkan untuk saling bentrok secara paksa? Meski wasit tidak tahu apa yang harus dilakukan, bukan berarti tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Saat kedua serangan itu hendak bertabrakan, sesosok tubuh berwarna putih muncul entah dari mana di arena penilaian. Sosok itu muncul tepat di antara dua keterampilan fusi, dan menggunakan punggungnya untuk menghadapi telapak tangan macan putih Netherworld, sementara itu menghalangi pancaran cahaya tiga warna yang cemerlang secara langsung. Cahaya putih pekat membubung langsung ke langit, membentuk penghalang ilusi namun sangat kokoh yang secara bersamaan memblokir dua keterampilan fusi. Harimau putih Netherworld yang tampak sangat kuat langsung roboh begitu menabrak penghalang putih, menyebabkan tubuh Dai Huabin dan Zhu Lu muncul kembali di tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Di sisi lain, mata roh yang sangat besar telah muncul lagi setelah pancaran cahaya tiga warna yang cemerlang menghilang. Huo Yuhao dan Wang Dong masih berpelukan, tapi kali ini mereka tidak pingsan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah sosok yang menghalangi jalan emas mereka dengan tatapan tanpa ekspresi di mata mereka. Orang yang muncul begitu saja dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir dua keterampilan fusi tanpa menderita dampak negatif apapun tidak lain adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Du Weilun. Cahaya putih yang keluar dari tubuhnya murni terbentuk dari kekuatan jiwa. Saat itu juga, 8 cincin jiwa telah muncul dari tubuhnya. Ada 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 4 hitam, kombinasi cincin jiwa paling optimal. Ini adalah kekuatan yang mendominasi dari Sol Douluo bercincin 8. Bagaimana seseorang bisa menetralisir tabrakan yang begitu hebat? Du Weilun telah menjawab pertanyaan itu, dengan menggunakan tubuhnya untuk memblokir kedua serangan secara bersamaan. Dengan menggunakan tubuhnya, Du Weilun juga bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat, dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Kedua serangan itu adalah keterampilan fusi, dan keduanya merupakan pilihan terakhir masing-masing tim. Dengan menerima kedua serangan tersebut, Du Weilun pasti bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat dengan sekali pandang. Guru-guru lain di panggung tinggi memiliki reaksi biasa terhadap hal ini,
tetapi ekspresi keterkejutan melintas di mata Yan Shaoze dan Qian Duoduo. Tubuh Du Weilun telah berubah menjadi emas, yang membuatnya saat ini tampak seperti patung berdiri tegak yang diukir dari emas. Namun, bagian belakang bajunya telah terkoyak oleh telapak tangan macan putih Netherworld, memperlihatkan punggung kokohnya. Selain itu, ada 5 guratan darah di punggungnya. Sol Douluo yang memiliki 8 cincin sebenarnya telah terluka. Terluka oleh sekelompok siswa yang dipimpin oleh seseorang yang hanya berada di peringkat 3 cincin. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lambat laun, guru-guru lain mulai menyadari gawatnya situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Tentu saja, Zhou Yi adalah salah satu dari banyak penonton pertempuran tersebut. Matanya langsung menjadi gelap saat dia menyaksikan adegan ini terjadi. Meskipun dia tidak percaya hal seperti ini telah terjadi, macan putih Netherworld telah benar-benar melukai Du Weilun. Dia menyadari kultivasi Du Weilun, dan dia sepenuhnya yakin bahwa Du Weilun tidak ingin kehilangan muka dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, luka di punggungnya pasti nyata. Ekspresi Yan Shaoze saat ini sangat jelek. Dia berbalik ke arah Qian Duoduo, tetapi disambut oleh Qian Duoduo yang tampak polos dan balas menatapnya. Tahukah kamu tentang ini? Yan Shaoze merendahkan suaranya, namun berbicara dengan nada yang galak. Qian Duoduo tersenyum pahit. Apakah aku terlihat mengetahuinya? Ini adalah siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri Anda, bagaimana aku bisa tahu tentang mereka? Yan tua, kamu tidak berusaha mengingkari janjimu, kan? Yan Shaoze mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkelebat lagi, dan dia menghilang saat semua orang melihatnya. Saat dia melihat Yan Shaoze pergi, Qian Duoduo tersenyum. Dia tidak tertawa, tapi ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya perasaannya saat ini. Dekan Qian, Dekan Yan. Fan Yu memasang ekspresi ragu di wajahnya saat dia berjalan menuju Qian Duoduo dengan bingung. Dari apa yang terjadi di arena, Dekan Qian seharusnya kalah. Tapi sepertinya, Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi. Saya seorang pria dengan standar moral yang tinggi, jadi kita tidak bisa mengabaikan penampilan kita bahkan ketika kita bangga pada diri kita sendiri. Namun, saya harus mengatakan, Fan Yu, Anda benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak bisa membiarkan bocah itu menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri. Anda mendengar taruhan saya dengan Yan tua, kan? Fan Yu berbisik, Din Qian, maksudmu kita menang. Qian Duoduo tersenyum nakal, tentu saja. Ayo pergi. Dengan itu, dia meninggalkan panggung tinggi dalam sekejap, menghilang dengan cepat dari pandangan. Di dalam arena penilaian, tubuh Mas Du Weilun telah kembali normal. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia menoleh untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan satu sama lain. Bahkan dia tidak berani percaya bahwa ini nyata. Namun, rasa sakit yang menyengat di punggungnya mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata. Berjuang, Dai Huabin bangkit dan membantu Zulu berdiri. Cui Yaji sudah berlari dengan penuh semangat ke sisi mereka, bersorak gembira. Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka belum melihat luka Du Weilun, tapi mereka tahu bahwa mereka kalah dari wajah bahagia lawannya. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Jalan Emas di tengah kemegahan yang melenyap, namun kehilangan ini benar-benar membingungkan mereka. Huo Yuhao kecewa, karena pada akhirnya dia tidak mampu melawan serangan Dai Huabin dengan paksa. Dia benar-benar ingin melihat apakah serangan habis-habisan dia dan Wang Dong bisa mengalahkan lawan mereka. Du Weilun masih menjadi direktur studi Akademi Shrek, setelah terdiam beberapa saat, dia segera sadar kembali. Senyuman pahit muncul di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, ini benar-benar memalukan. Sangat bagus, kalian semua telah melakukannya dengan sangat baik. Suara Du Weilun terdengar, menyebabkan kedua tim menjadi tenang dan mengalihkan pandangan ke arahnya. Du Weilun berbicara dengan datar, saya sangat terkejut peringkat kultivasi Anda mampu mencapai level ini sebagai mahasiswa baru. Terlebih lagi, kedua tim Anda mampu mengeluarkan keterampilan fusi. Saya pribadi telah merasakan kekuatan keterampilan fusi Anda. Sambil berbicara, dia menatap dingin ke arah wasit yang tidak terlalu jauh. Jika bukan karena penyimpangannya,
apakah punggungnya harus terbuka agar orang banyak dapat melihatnya? Wasit sudah menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatap tatapan Du Weilun. Du Weilun berbicara dengan suara yang dalam. Sekarang, aku akan mengumumkan juara akhir. Turnamen sistem gugur penilaian mahasiswa baru. Mereka adalah, dengan itu, dia berhenti. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah trio Huo Yuhao, berbicara dengan keras, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao. Boom, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Huabin bukan satu-satunya yang tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri, bahkan para guru di panggung tinggi pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dari apa yang mereka lihat, tim pemenang pastilah tim Dai Huabin, karena mereka berhasil melukai Du Weilun. Ada orang yang langsung berpikir, apakah Direktur Du menggunakan posisinya untuk membalas dendam atas rasa malu yang dideritanya? Tidak, itu tidak mungkin. Dua dekan lainnya juga telah menonton pertandingan sebelumnya, jadi bagaimana Direktur Du bisa menyalahgunakan posisinya demi keuntungan pribadinya? Selain itu, Du Weilun selalu dikenal betapa adilnya dia. Setelah menjabat sebagai Direktur Studi Halaman Luar selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan trio Huo Yuhao agak tidak yakin. Mereka bertiga saling melirik, dan Xiao Xiao memandang ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong sambil berbisik, "Kita menang." Wang Dong menjawab, "Tidak yakin, apakah Direktur Du mengumumkan juara atau runner-up?" Huo Yuhao tersenyum dan memberikan kata terakhir, "Sepertinya kita benar-benar menang." Ketika trio Huo Yuhao secara bertahap menerima kenyataan bahwa mereka menang, trio Dai Huabin masih tidak mau menerimanya. Mengabaikan betapa lemahnya tubuhnya, Zulu tidak mau menyerah. "Direktur Du, mengapa mereka menang? Kamilah yang seharusnya menang." Du Weilun berbalik dan melirik mereka, berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda mempertanyakan penilaian saya?" Zulu segera berhenti saat dia menghadapi aura kuatnya. Namun, tatapan matanya yang tidak yakin terlihat jelas bagi siapapun yang melihatnya. Meskipun Dai Huabin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mengerucutkan bibirnya erat-erat dan menatap lurus ke arah Du Weilun tanpa ada niat untuk menyerah. Du Weilun dengan paksa menekan kemarahan di hatinya saat dia berpikir dalam hati, "Aku sudah mempermalukan diriku sendiri, apakah aku juga harus menjelaskan proses betapa aku merasa malu?" Anak nakal ini.